Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini tanggal 27 bulan November berkenaan dengan pilkada serentak seluruh Indonesia, mari kita berdoa agar perjalanan pilkada seluruh Indonesia ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan tentu saja kita berdoa semoga dihadirkan pada kita semua para pemimpin yang soleh, adil, berpihak pada rakyat, membela kepentingan umum, dan tentu saja pemimpin yang dekat kepada Sang Maha Kuasa. Alhamdulillah, semalam saya bertemu dengan Syekh Rajab Dib, Profesor Dr. Rajab Dib, Syekh Tarekat Naqsabandi. Beliau berasal dari Suriah, dari Damaskus, datang ke tempatnya Kiai Aan, Kiai Subhan Aziz di El Karim, dan beliau menyampaikan nasihat, mau'izah, tasyiat di depan para santri dan beberapa tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali itu di Aula Al-Ghazali Building di Pondok Pesantren El Karim. Beliau seorang ulama besar, ya, seorang yang hafal Quran, sosok yang hafal Quran, kemudian hafal 40.000 hadis, dan yang paling menonjol yang saya lihat dalam sepintas dan sekilas, beliau adalah sosok yang sangat tawadhu, sangat rendah hati. Di tengah ketinggian ilmunya, beliau adalah sosok yang sangat rendah hati, yang sangat tawadhu. Beliau datang bersama dua putranya, bersama istri beliau juga. Beliau berat rombongan 4 orang semalam. Ketawaduan itu saya rasakan tatkala beliau duduk bersama kami, tentu saja murid, baik murid bimakna al-murid mubashir atau murid ideologis, murid yang berguru walaupun tidak secara struktur. Ketawaduan itu sangat kentara tatkala pada acara tausiah di depan para undangan, kemudian para santri dan santriwati Pondok Pesantren El Karim. Tatkala qari dipersilahkan untuk tampil ke panggung, kemudian qari ini nunduk agak rendah, ya, maka beliau mengatakan, la taf'al hadza, jangan melakukan seperti itu. Beliau hanya mengatakan, kalau kau mungkin menunjukkan ta'zimmu, maka cukup kau raba dadamu, kemudian tidak usah nunduk sampai seperti hampir rukuk. Berarti beliau menghindari hal-hal yang sangat kultus, menghindari perlakuan yang di luar batas, di luar kebenaran, di luar syariat. Itu yang pertama, yang kemudian menjadikan saya kagum. Di tengah banyak orang yang
pelaku tasawuf atau mungkin mengaku atau yang disebut kadang-kala disebut Habib dan semacamnya, yang sangat suka kalau tangannya dicium, dibolak-balik ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Rajab Dif sangat-sangat kentara sekali bahwa beliau sangat-sangat berilmu. Tatkala kami yang hadir pada saat itu salaman, kemudian mau akan mencium tangan beliau malah menarik dan tidak suka untuk dicium. Beliau malah lebih suka kalau mau anak koi. Ini menambah kekaguman saya pada beliau ya, tatkala ada ketawaduan yang luar biasa, ada kerendahan hati yang luar biasa, karena biasanya orang rendah hati itu adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya dapatkan semalam, pelajaran bahwa tawadhu itu tidak merendahkan seseorang, tapi malah meninggikan derajatnya, meninggikan pandangan orang, meninggikan kecintaan terhadap orang yang melihatnya, orang yang bertemu dengannya, orang yang berguru padanya. Kemudian banyak hal yang beliau sampaikan ya, tentang, tentu saja saya tidak banyak cerita pada saat ini, mungkin suatu saat saya akan cerita lagi tentang apa yang saya dapatkan, walaupun sangat-sangat singkat ya, sangat singkat, hanya 2 jam kita jumpa. Kemudian beberapa hal saya bertanya sama beliau tentang Indonesia, bagaimana beliau dapat perpandangan beliau. Kata beliau, Indonesia adalah watarun jamil, tabi'ah jamilah dan semacamnya. Tapi kata beliau yang lebih daripada itu adalah saya mendapatkan orang-orang yang baik di negeri ini, orang-orang yang terikat dengan kami, terikat keimanan dan terikat keislaman. Ada satu hal menarik yang saya tidak mungkin lupa, apa pesan beliau ya pada saat saya duduk sebelum tausiyah, sebelum ke Qo'ah, sebelum ke aula hall. Saat itu saya saya letakkan HP saya di kantong kiri, berarti beliau pesan kalau akan lebih baik, kata beliau, bukan bilang jangan, tapi akan lebih baik kalau kamu tidak meletakkan HP-mu, jawalmu di sakumu. Karena ada getaran pada saat ada panggilan, kemudian ada saat WA, ada saat pesan-pesan lain disampaikan lewat HP itu, dan itu akan mengganggu, akan memberikan efek tidak baik pada jantung ada di sini. Itu yang kemudian saya tarik telepon itu, saya letakkan tidak lagi saya letakkan di kantong kanan, di kantong kiri ini. Saya pindah ke tempat lain yang jauh daripada getar jantung. Ini pengalaman saya semalam, dan sebenarnya masih banyak lagi tentang nasihat beliau, tentang khutbah yang saat ini tidak berdampak, kemudian kenapa di zaman Rasul demikian memiliki dampak sangat luar biasa, dan seterusnya. Semoga pertemuan saya dengan beliau memberikan keberkahan, menambah ilmu saya bermanfaat, dan tentu saja berkumpul dengan orang saleh, dan salah satunya adalah Syekh Rajab Dif, yang saya yakin beliau memiliki keilmuan yang sangat-sangat luar biasa, dan semoga saya juga ada aliran keberkahan dari ilmu yang beliau miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.